Oke, rekaman sudah dimulai dan kita akan memulai kelas pelajaran kelima kita dari pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus dan berbagai karunia, karismatikisme. Dan kita mau memulai. Minggu lalu kita tidak ada kelas karena tanggal merah, tapi kita lanjut lagi hari ini. Kita berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan pada kami. Engkau yang kiranya menolong supaya kami sungguh dapat menelusuri firman-Mu, kami dapat belajar dari kebenaran-Mu tentang pribadi Engkau sendiri Tuhan, yaitu Roh Kudus ya adalah Allah bagi kami, Allah salah satu pribadi, Allah Tritunggal, dan kami mau belajar tentang Roh Kudus. Engkau yang pimpin, sertai kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik sekali. Ya, dan kita melihat diktat kita di sini ya, dan diktat ini bisa ini ya, coba saya lihat di sini. Oke, dan diktat ini bisa di-download ya. Sebagian mungkin ada yang bahkan sudah print keluar sendiri ya, kita sudah sampai di halaman 4. Tapi ini baru setengah diktat kita sebenarnya. Nanti setelah pertengahan semester saya ada diktat lain lagi yang mengenai gerakan karunia-karunia. Nah, di diktat ini kita sedang membahas tentang simbol-simbol Roh Kudus. Ada banyak simbol Roh Kudus yang sudah kita bahas. Roh Kudus digambarkan, disimbolkan dengan merpati ya. Itu menggambarkan pribadi dia ya, karena pribadi Roh Kudus turun ke atas Yesus pada saat dia disalib. Dan itu menggambarkan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang menyertai pribadi Yesus. Dan terlihat sekali doktrin Tritunggal begitu indah di situ ya, bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah Allah yang sama dan esa, namun pribadi yang berbeda di situ. Dan tentu ya, merpati itu adalah burung yang, kenapa Tuhan pakai merpati kan? Untuk menggambarkan Roh Kudus, karena merpati adalah burung yang bersih, burung yang setia, burung yang sosial, burung yang juga tidak ganas gitu ya. Kita disuruh untuk tulus seperti merpati, atau dalam bahasa aslinya harmless as a dove, atau tidak berbahaya seperti burung merpati ya. Beda kalau kita saya pernah ke bird park di beberapa tempat. Saya pernah ke bird park di Bali, saya pernah ke bird park yang di Singapura juga. Walaupun saya bukan pencinta burung gimana, tapi saya tertarik juga, menarik juga ya. Dan banyak yang kita bisa taruh burung di tangan kita dan sebagainya. Ada banyak burung itu kita agak was-was juga itu bahkan kayak kakak tua segala macam itu kan cakarnya lumayan sakit juga ya. Bahkan kalau burung pemangsa itu pegangnya itu harus pakai glove atau harus pakai sarung tangan. Tapi merpati kan tidak, merpati itu tidak berbahaya ya. Dan Roh Kudus ya menggambarkan dirinya dengan merpati. Lalu Roh Kudus disimbolkan dengan minyak. Nah, ini sudah kita bahas ya, jadi saya hanya rangkum sedikit saja. Ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus memampukan seseorang untuk pelayanan di situ ya. Roh Kuduslah yang memberikan pelayanan, yang memampukan pelayanan, dan ini sangat penting sekali ya. Dan kita belajar bahwa semua orang percaya perjanjian baru sudah diurapi ya, itu sudah kita bahas minggu lalu. Kalau di perjanjian lama tidak semua orang diurapi ya, hanya imam, raja, dan nabi yang diurapi. Ada 3 jabatan itu. Tetapi dalam perjanjian baru kita hidup di masa sekarang adalah masa keimamatan orang percaya. Semua orang percaya adalah imam, bahkan imamat yang rajani katanya. Kita adalah anak-anak Allah, jadi kita akan memerintah bersama Yesus. Dan itu berarti kita adalah imam, sekaligus kita raja ya. Dan dalam pengertian tertentu kita juga nabi, dalam pengertian tertentu ya, bukan teknis ya, bukan teknis. Oke, tiba-tiba kamera saya mati lagi ya. Jadi kalau kamera saya kadang-kadang mati, jangan panik, karena memang ada sedikit trouble sebenarnya, ada technical problem. Dan moga-moga tidak mengganggu dan nanti bisa on lagi. Tapi kembali lagi bahwa semua orang percaya perjanjian baru sudah diurapi
ya, dan kita sudah memiliki pengurapan, ya, karena Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati sejak kita percaya. Ya, kemudian kita melihat bagaimana Roh Kudus disimbolkan dengan air. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa orang yang percaya kepadanya, aliran-aliran sungai kehidupan akan mengalir di hatinya. Dan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus digambarkan seperti sungai mengalir dalam hati orang percaya, dan itu membawa kehidupan yang baru, membersihkan orang tersebut, ya, menumbuhkan orang tersebut. Nah, ini semua adalah fungsi dari air. Kemudian Roh Kudus juga digambarkan dengan anggur, ya. Anggur membawa sukacita, anggur yang tidak memabukkan tentunya, ya. Anggur yang memabukkan diperingatkan di dalam Alkitab. Ya, jangan melihat anggur yang merah warnanya. Anggur adalah pencemooh dan lain sebagainya, ya. Tetapi anggur yang tidak memabukkan itu adalah lambang sukacita, dan Roh Kudus lah yang menimbulkan sukacita dalam hati kita. Oke, terakhir kita sampai di sini. Nah, kita akan masuk kepada simbol yang kelima di sini, yaitu bagaimana Roh Kudus digambarkan dengan simbol meterai, ya. Dan ada 3 perikop utama yang menggambarkan ini. Nah, kita akan lihat 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat 13-14, Efesus 4 ayat 30. Oke, coba kita lihat dulu, ya. Oke. Jadi pertama adalah ini, ya, 2 Korintus 1 ayat 22. Tapi kita bisa mulai dari ayat 21 dan seterusnya. Kalau terlalu kecil saya akan besarkan sedikit fontnya, karena sebagian mungkin ada yang melihat ini di screen yang agak kecil, ya. Memang idealnya mengikuti kelas ini adalah kita memakai komputer desktop, ya, atau laptop begitu, karena screennya sedikit lebih besar. Bagi yang mengikuti lewat handphone, ya, mungkin ada sebagian mengikuti lewat handphone. Kalau Anda terpaksa, memang bisa, ya, dan saya tahu ada yang bisa, ya, walaupun biasanya experience-nya tidak optimal begitu. Oke. Tetapi ya, saya sering kali menayangkan Alkitab, dan Alkitab ini saya bagi menjadi 4, ya, dimana yang paling kiri ini Alkitab Textus Receptus Indonesia, dan ini adalah terjemahan dari kita di Grafe, ya. Saya sebagai penerjemah utama dan tim lah, ya, tim yang ikut membantu dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kanannya ada Indonesia Terjemahan Baru, ya. Sayangnya TB2 yang sudah diterbitkan oleh LAI sekitar 2 atau 3 tahun lalu, itu mereka belum rilis secara resmi elektroniknya, bentuk elektroniknya. Setahu saya belum, ya. Nggak tahu kalau udah, ya. Tapi setahu saya belum. Yang saya dapatkan ada sih 1-2 situs yang baru ada perjanjian barunya, gitu, ya. Tapi perjanjian lama belum ada, gitu, ya. Dan karena itu saya tidak bisa tayangkan TB2. Adanya TB yang lama, ya, TB1. Kemudian di kolom selanjutnya lagi adalah King James, dan yang paling kanan adalah yang sebelah sini kolom teks Yunani, ya, Textus Receptus tentunya. Oke, ini saya matikan dulu deh, biar lebih gede lagi screen-nya. Oke, coba kita lihat dari ayat 21. Dan Dia yang meneguhkan kami bersama dengan kalian di dalam Kristus, dan yang mengurapi kita. Nah, sekali lagi ada kata mengurapi tadi, ya. Mengurapi, jadi kita sudah diurapi, ya. Setiap orang percaya sudah diurapi. Dan yang mengurapi kita adalah Allah, ya. Dan ya, karena mengurapi dikaitkan dengan Roh Kudus, maka cocok sekali bahwa di ayat selanjutnya berbicara mengenai Roh Kudus yang juga telah memeteraikan kita, dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita, gitu, ya. Oke, ya, jadi ini cukup jelas, ya, bahwa Roh Kudus digambarkan dengan meterai di sini, ya. Memeteraikan kita, memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Oke, lanjut lagi kita lihat di sini ayat selanjutnya yang mengaitkan Roh Kudus dengan
meterai, atau coba saya balik dulu ya, 2 Korintus 1 ayat 22 tadi. Dan meterai di sini dia menggunakan suatu kata kerja ya, yaitu sphragizo di sini ya. Nah, ini bentuk partisipalnya, sphragisamenos katanya sini ya. Kemudian kata jaminan dalam bahasa aslinya adalah arabon ya. Ini dia, memberikan arabon di sini ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, who had also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts ya. Jadi Roh Kudus dianggap seperti jaminan ya. Arabon itu suatu istilah finansial sebenarnya ya. Kalau kita cek arti dari arabon itu sebenarnya seperti suatu deposit atau down payment, DP itu ya. Jadi dalam transaksi kan untuk memastikan bahwa transaksi ini pasti terjadi, biasanya ada suatu deposit atau suatu down payment begitu ya. Deposit atau down payment, misalnya kita mau beli mobil gitu kan, nah salesnya akan tanya, serius nggak nih ya, kalau serius saya keep harganya dan lain-lainnya lah gitu ya. Nah kalau kita serius biasanya kita kasih DP. Nah DP ini, down payment ini, deposit ini adalah jaminan bahwa kita akan menyelesaikan transaksi tersebut ya. Nah memang kenapa dikatakan begitu, karena keselamatan kita kita dapatkan dalam bentuk janji, artinya kita belum melihat keseluruhan dari bentuk keselamatan kita. Karena keselamatan kita ini kan sampai ke sorga nanti. Nah, sorga kita belum dapatkan ya, kita belum masuk sorga gitu ya. Nah, tapi kita sudah mulai mendapatkan depositnya, down paymentnya, berupa Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan semua yang tadi ya, kita dimampukan untuk pelayanan, ya. Kita dibersihkan, ya, kita mengalami kelahiran kembali dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu adalah depositnya, dan kita dimeteraikan begitu. Oke, kita lihat lagi Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Oke, Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia juga kalian setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kalian, di dalam Dia juga sesudah percaya kalian telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kata Yunani yang dipakai adalah sphragizo di sini ya, sphragiz tete ya, yang adalah jaminan akan warisan kita. Dan kata yang sama dipakai ya, jadi itu beberapa kata kunci di sini kan. Meterai itu memakai kata kerja, dimeteraikan ya, sphragizo. Kemudian ada istilah jaminan, kembali memakai kata arabon di sini dalam bahasa Yunaninya ya, jaminan akan warisan kita sampai nanti saat penebusan apa yang menjadi milik kita untuk pujian bagi kemuliaannya. Oke, jadi Roh Kudus adalah jaminan ya, dan dimeteraikan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus di sini. Oke, satu lagi yang terakhir, 4 ayat 30 ya. Ya, dan ini mirip ya, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang olehnya kalian telah dimeteraikan sampai hari penyelamatan. Katanya di sini ya. Sampai hari penyelamatan olehnya kalian telah dimeteraikan, katanya di sini. Oke, dan ini tetap katanya sama dari sphragizo di sini. Nah, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa meterai, yang dimaksud meterai di sini itu bukanlah meterai dalam konsep modern yang kadang-kadang kita pikirkan. Apalagi kalau kita di zaman sekarang di Indonesia ini, kalau kita bilang coba itu dokumennya dimeterai kan, maka yang kita bayangkan berdasarkan pengalaman modern kita adalah meterai ya. Kalau sekarang meterai 10.000 ya, dulu kan meterai entah 6.000, pernah 6.000, sebelum itu pernah 3.000.
Sekarang meterai 10.000 dan bentuknya itu kayak semacam perangko ya. Nah, banyak orang muda sekarang nggak tahu perangko ya. Perangko, nah sekarang udah nggak zamannya tulis surat lagi. Tapi meterai itu kayak perangko gitu ya, yang bisa dilem atau kadang-kadang pakai ludah juga bisa gitu. Pokoknya dibasahin dikit lah, kemudian ditempelkan, kemudian ditanda tangan gitu. Ya. Nah itu yang kadang-kadang dipahami dalam benak seseorang, ini adalah ini apa uh, meterai begitu ya. Namun sebenarnya bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Ya, meterai yang dimaksud oleh Alkitab, ya meterai yang dia maksud adalah meterai di abad pertama. Ya, ada meterai di abad pertama itu berbeda. Ya. Mungkin paling gampang sih saya kasih lihat ini ya. Saya kasih lihat contoh gambar. Coba saya buka dulu ya. Bisa ketemu nggak ini gambar-gambarnya? Oke, baik. Nah, ini ya. Oke, baik. Ini saya kasih gambarnya deh. Oke. Ya, dan meterai di abad pertama itu sebenarnya lebih ke arah seperti ini. Jadi dia terbuat dari lilin, ya, terbuat dari lilin. Ya, kemudian dicap di atas lilin itu akan dicap dengan lambang-lambang atau simbol-simbol dari pemilik meterai tersebut. Gitu ya. Nah tujuannya adalah, nah ini contoh lain lagi ya, dia pakai lilin. Jadi biasanya itu dipakai untuk menutup suatu dokumen ya. Misalnya contohnya seperti ini, ada suatu dokumen ya, atau mungkin seperti ini ya, seperti ini di mana ada suatu dokumen ya, kemudian dokumennya diikat pakai tali ya, kemudian talinya ini dikasih meterai begitu ya, supaya talinya tidak bisa dibuka kalau meterainya tidak dirusak ya. Jadi itu kayak mungkin kalau hari ini di benak kita Indonesia ini lebih cocok kata segel sebenarnya ya. Nah ya, jadi meterai itu lebih mirip kalau kita hari ini tuh segel ya. Cuman kalau kita segel hari ini biasanya pakai plastik ya kan. Misalnya kita beli aqua atau beli air mineral atau beli makanan apa gitu kan. Ya saya ambil contoh inilah, kayak kita beli sebotol minuman gitu kan. Nah biasanya ada segel di atasnya ya. Segel plastik atau apa gitu kan. Nah kalau kita buka segel plastik itu, maka ya berarti kalau kita temukan satu minuman yang tidak ada segelnya, ya tidak ada jaminan bahwa nggak ada orang yang sudah buka atau melakukan sesuatu begitu. Tapi kalau ada segelnya, nah apalagi biasanya segel itu di print gitu kan, di print dengan logo atau dengan ini ya segel di meteran PLN benar ya. Ya jadi lebih cocok kalau padanannya kita hari ini bukan meterai mungkin ya. Kalau meterai itu benak kita itu sering kayak itu perangko tadi itu, kayak perangko yang ditempel di dokumen terus tanda tangan gitu ya. Nah bukan ya, lebih ke segel ya, segel. Jadi dia akan lelehkan lilin gitu kan, dia akan bikin lilin ya, kemudian sebelum lilin itu mengeras langsung dicap ya pakai meterainya ya, pakai meterainya itu ya. Nah itu adalah ya itu adalah ininya meterai di sini ya. Ya, sehingga kita lihat di sini apa sih yang mau diajarkan ya oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus itu sendiri ketika dia berkata bahwa Roh Kudus digambarkan dengan meterai, dan itu berbicara mengenai kepemilikan dan keamanan atau jaminan ya. Makanya
dikaitkan dengan tadi jaminan, ya, kepemilikan, ya. Ya, jadi ketika Tuhan berkata, aku menaruh Roh Kudus ke dalam hatimu sebagai jaminan, memeteraikan kamu, gitu ya. Tuhan ingin menekankan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan sebenarnya seberapa kuat meterai itu, karena meterai itu sebenarnya sih lemah gitu kan, itu dari lilin, ya. Siapapun bisa pecahkan lilin, tetapi yang ngeri adalah otoritas di balik meterai itu, gitu. Ya. Contohnya tadi penginjil Nikolas kasih contoh segel meteran PLN, gitu kan. Ya bisa nggak kita pecahkan? Yo gampang, gitu ya. Tapi ya repotnya nanti kalau orang PLN ngecek bermasalah kita, gitu ya. Bermasalah ya kita bisa didenda oleh PLN, ya kita bisa kena macam-macam lah, penalti, ya, diputus listriknya, ya. Nah zaman itu pemerintah Roma punya meterai, ya. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus dikubur, mereka sempat minta ada prajurit-prajurit yang menjaga, dan kemudian mereka memeterai kubur Yesus. Tidak boleh ada yang membuka dengan ancaman mati melalui hukum Roma sebenarnya. Jadi kekuatan di balik meterai Roma adalah pemerintah Roma, dan yang mengacaukan meterai Roma, walaupun meterai itu kelihatan lemah ya, terbuat dari lilin saja, tetapi otoritas di balik itu yang menjaminnya, gitu ya. Jadi ada kepemilikan di situ, ada keamanan di situ. Nah, demikian juga Roh Kudus, ya, ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, ini otoritas Allah sendiri. Otoritas Allah sendiri, sehingga ya itu memberikan suatu jaminan yang luar biasa bahwa kita adalah milik Tuhan, dan orang yang memiliki Roh Kudus akan masuk sorga, gitu kan. Kita akan diselamatkan, kita akan mendapatkan sepenuhnya keselamatan kita, karena ini sudah down paymentnya, ya, yang tadi kita bilang arabon itu, kita sudah dapat persekotnya, ya, depositnya, ya, jadi kita pasti akan diselamatkan. Nah, sehingga doktrin ini mengajarkan bahwa orang percaya memiliki kepastian keselamatan, ya. Ada suatu jaminan yang luar biasa, ada suatu perlindungan yang luar biasa dari Tuhan, gitu. Dan kita bisa melihat beberapa ayat-ayat lain dalam Alkitab, ya. Misalnya di Yeremia 32 ayat 10, ya, di mana mungkin kita nggak perlu kita saya tayangkan di screen, tapi Anda bisa lihat misalnya, aku menulis surat pembelian. Ini Yeremia, Tuhan perintahkan untuk membeli tanah, yang membeli sebidang tanah. Lalu katanya, aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Jadi ini adalah akte jual beli tapi dimeteraikan, ya, dan ini mengindikasikan transaksi yang selesai, yang sudah deal, begitu ya, baru ada meterai, begitu ya. Meterai menyatakan jaminan atau keamanan sesuatu. 2 Timotius 2 ayat 19. Tadi pagi menarik sekali, saya barusan khotbah dari ayat 20-nya, ya. Tapi ayat 19 juga indah. Namun fondasi Allah berdiri kokoh, dan disertai dengan meterai ini Tuhan mengenal orang-orang kepunyaannya, ya. Dengan meterai ini, sekali lagi, Tuhan mengenal orang-orang kepunyaannya, ya. Jadi menyatakan jaminan keamanan, Tuhan mengenal kita, gitu ya. Tentu meterai menyatakan kepemilikan. Di dalam kitab Wahyu, dalam masa tribulasi nanti, 144.000 orang yang dimeteraikan supaya tidak terkena bencana yang Tuhan berikan, ya, yang Tuhan berikan, ya, kepada seluruh dunia. Dan 144.000 orang yang dikasih tanda meterai Tuhan di dahi mereka, katanya di situ, ya. Nah, meterai juga bisa bermaksud untuk menutup atau menyembunyikan, ya. Misalnya Daniel, waktu Daniel tulis nubuatnya, Tuhan bilang meteraikan dulu nubuat ini, karena ini baru akan dimengerti di akhir zaman, katanya, ya. Dan orang-orang yang tidak rohani tidak bisa memahaminya, gitu ya. Dan kemudian meterai juga mencerminkan bentuknya di sini, ya. 2 Korintus 3 ayat 18, begitu. Oke, jadi
Tetapi kita semua dengan muka yang tidak berselubung memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam cermin, katanya. Kita diubah menjadi gambar yang sama dari kemuliaan hingga kemuliaan sebagaimana dari Roh Tuhan. Ya, oke ya. Baik, dan jadi meterai, Roh Kudus memeteraikan kita, gitu ya. Ini sekali lagi saya tekankan, kita memiliki jaminan keselamatan. Siapa yang memiliki jaminan keselamatan? Orang percaya, gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang bertanya, karena bagaimana bahwa Roh Kudus memeteraikan kita sehubungan dengan peringatan-peringatan dalam Alkitab bahwa orang yang murtad, ya, itu akan binasa, begitu ya. Orang yang murtad akan binasa. Bukankah? Nah, sebagian orang ada yang percaya bahwa kamu murtad pun tidak akan binasa, gitu. Sebagian, gitu ya. Sebagian lagi percaya bahwa berpegang bahwa manusia yang sudah percaya tidak bisa murtad, gitu. Ya, jadi ada dua versi di sini, ya, yang menolak kemurtadan, gitu ya. Yang pertama berkata murtad pun, sekalipun murtad tetap selamat, ya, karena dimeteraikan oleh Roh Kudus, gitu kan. Apa itu murtad? Pertama, ya, murtad adalah melepaskan kepercayaan. Nah, ini coba saya kasih suatu ini, ya. Harus lihat Alkitab lagi. Oke. Apa itu murtad? Murtad adalah meninggalkan kepercayaan. Nah, ya, contohnya di Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya jangan sampai pada siapapun di antara kalian terdapat hati yang jahat karena tidak percaya, ya, melalui murtad dari Allah yang hidup, katanya di sini, ya. Murtad. Nah, murtad ini dalam bahasa Inggrisnya adalah departing from the living God. Departing, jadi meninggalkan, ya. Dan ini dari kata apostenai, ya, yang menjadi akar bahasa Inggris apostasy. Ya, apostasy, apostenai. Jadi ya, kita bilang bahwa ini adalah orang yang percaya tapi kemudian meninggalkan kepercayaan itu, ya, meninggalkan kepercayaan itu, dia murtad. Tadinya dia percaya, kemudian dia tidak percaya lagi, ya. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 35, oleh sebab itu janganlah kalian melepaskan keyakinan kalian, ya. Janganlah melepaskan keyakinan kalian yang mengandung upah yang besar, katanya di sini, ya. Ayat 38, tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka jiwaku tidak berkenan kepadanya, ya. Maka jiwaku tidak berkenan kepadanya. Apabila ia mengundurkan diri, maka jiwaku tidak berkenan kepadanya, ya. Jadi orang yang hidup oleh iman bisa mengundurkan diri, tidak melepaskan keyakinannya. Tapi bagaimana dengan masalah Roh Kudus tadi, ya? Bukankah Roh Kudus memeteraikan, menjadi jaminan bagi kita, ya? Benar, gitu ya. Benar. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk tetap beriman sampai akhir, ya. Dan ketika kita tetap beriman sampai akhir, ya, maka pada saat itulah kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu, gitu ya. Bahwa Roh Kudus memeteraikan kita berarti bahwa tidak ada orang yang bisa merebut kita dari Roh Kudus, karena ya, seperti itu, ya, seperti tadi itu, kalau ada meterai dengan otoritas yang kuat, otoritas Romawi, otoritas PLN, atau itu masih kecil, ya. Ini kalau otoritas Allah sendiri, gitu kan. Roh Kudus memeteraikan kita, ada otoritas Allah, sehingga tidak ada apapun yang bisa merebut kita dari Allah. Dan betapa kita bersyukur makanya itu. Ya, tidak ada yang bisa memaksa kita, tidak ada yang bisa merebut kita, mencabut kita dari tangan Tuhan, yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada sedikit pun, ya. Tidak ada sedikit pun apapun yang secara eksternal bisa merebut kita, ya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus harus tetap beriman, ya. Dan
menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan apa yang dijanjikannya itu milik kita, begitu ya. Jadi kalau orang murtad itu bukan karena direbut, tapi karena memang dia sendiri tidak mau lagi percaya. Ya. Dia sendiri yang memutuskan tidak percaya, bukan dia, oh saya mau percaya sama Tuhan, lalu tiba-tiba direbut dari Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau kita murtad, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, Tuhan bilang, jiwaku tidak berkenan kepadanya. Ya, siapa yang punya otoritas untuk mencabut meterai? Ya, tentu pembuat meterai itu sendiri. Ya, jadi kalau Allah memeteraikan kita, ya, maka kalau kita meninggalkan Allah, kita menjadi tidak percaya lagi, kita murtad, maka Allah punya hak ya untuk mencabut meterainya itu. Ya, karena tadi yang sudah kita baca, salah satu ayat yang sangat jelas sekali, ya, Efesus 1 ayat 13. Oke. Di dalam dia juga kalian setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan kalian, di dalam dia juga sesudah percaya. Jadi Tuhan memeteraikan kita itu sesudah kita percaya, atau boleh dibilang karena kita percaya. Ya. Dan kalau kita dimeteraikan karena kita percaya, maka kalau kita tidak percaya lagi, maka Tuhan punya segala hak untuk mencabut meterai tersebut, gitu ya. Oke, baik. Tapi penekanannya di sini mengenai meterai ini adalah jaminan yang indah bagi kita yang percaya. Jaminan itu hanya bagi orang yang percaya tentunya. Oke, kemudian ada api ya. Nah, ini yang terakhir kita lihat api di sini. Roh Kudus disimbolkan dengan api ya. Ya, dan kalau ada mau ditanya boleh langsung ditanya ya. Jadi kita masuk di sini bagaimana api menggambarkan Roh Kudus ya. Dan tentu yang paling jelas adalah pada saat hari Pentakosta. Hari Pentakosta di mana ketika murid-murid 120 orang murid pada waktu itu berkumpul di ruang atas. Dan Roh Kudus tampak ya seperti lidah-lidah api di kepala mereka katanya. Jadi ya, digambarkan dengan api ya. Selain itu juga di Wahyu 4 ayat 5. Nah, ini saya tidak akan tayangkan, tapi Anda boleh cek sendiri di Alkitab masing-masing, di mana Roh Kudus digambarkan dengan 7 obor api yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah, yang adalah ketujuh roh Allah katanya di sini ya. Roh Allah digambarkan dengan obor api katanya di situ, obor api. Kemudian Yesaya 4 ayat 4 saya bacakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Roh yang mengadili dan yang membakar katanya di sini ya. Oke, jadi jelas Roh Kudus digambarkan dengan api, tetapi kenapa? Kenapa Roh Kudus digambarkan api? Ada sifat apa dari api di sini? Api dapat menghanguskan. Api dapat menghanguskan. Ibrani 12 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab memang Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan ini adalah peringatan ya, dalam konteks peringatan terhadap kemurtadan itu. Ya, jadi coba saya bacakan lagi. Jadi Roh Kudus memang adalah jaminan bagi kita. Nah, tetapi ada peringatan di sini ya. Jadi dikatakan di sini, dan ingat, si penulis Ibrani berbicara kepada orang-orang yang menurut dia sudah diselamatkan. Ya. Dimana dikatakan di ayat 22, tetapi kalian sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada berlaksa-laksa malaikat, kepada perkumpulan raya dan jemaat putra-putra sulung yang tercatat di surga, dan kepada Allah hakim dari semua, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah dijadikan sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang mengucapkan hal-hal yang lebih baik daripada darah Habel. Jadi kita pembaca Ibrani sudah datang di sini ya. Nah, ayat 25, jagalah supaya kalian jangan menolak Dia yang berfirman. Jadi jangan sampai sesudah kita menerima lalu kita tolak lagi, gitu kan.
yaitu Injil keselamatan itu. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang berfirman di bumi tidak luput, terlebih lagi jika kita, nah berarti dipakai kita ya, berpaling dari Dia yang berfirman dari sorga, yang suaranya waktu itu mengguncang bumi. Tetapi sekarang Ia telah berjanji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya. Oke, dan terus ya. Ayat 29, sebab memang Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ini suatu peringatan ya. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Oke, tentu Allah Roh Kudus sebagai api dapat membakar semua rintangan dan halangan ya. Tuhan bisa memuluskan jalan kita, tetapi juga Tuhan bisa menghanguskan orang-orang berdosa. Mazmur 68 ayat 3. Nah, dikatakan di situ, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang fasik binasa di hadapan Allah. Wow, ngeri ya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup katanya. Seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Api juga bisa dipakai untuk membakar dosa. Kita masih ingat di Kisah Rasul 19 ayat 19 di kota Efesus ya, melalui pertobatan ada banyak orang yang dulunya mempraktekkan sihir dan lain sebagainya. Itu mereka membawa buku-bukunya lalu dibakar itu secara publik di situ. Api tentu memurnikan juga. Poin B, api itu memurnikan, sudah pasti ya. Kalau kita mau memurnikan emas dan perak lain sebagainya, kita pakai tanur, kita pakai api yang melelehkan itu semua. Ya, lalu maka kotoran-kotorannya akan terpisah ya. Yesaya 6 ayat 7 ya, dan Tuhan mengambil bara dari mesbah, kemudian menyentuhkannya kepada mulut Yesaya, berkata, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, dan sebagainya ya. Api juga menguji, ya, menguji. Salah satunya adalah di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Ini berbicara mengenai bagaimana pekerjaan tiap-tiap orang diuji ya, diuji melalui api ya, dan diibaratkan pekerjaan kita itu seperti entah itu emas, perak, batu-batu berharga atau rumput, kayu kering dan jerami gitu ya. Jadi api yang menguji di sini ya. Api menghangatkan tentunya ya, bisa memberi kita semangat ya. Api menerangi, memberikan terang ya, dan tentu Roh Kudus sangat penting ya supaya kita bisa memiliki terang. Kalau kita lihat Efesus 1 ayat 17 ya. Supaya Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Bapa kemuliaan kiranya mengaruniakan kepada kalian roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Dia. Jadi roh hikmat dan wahyu ini sini ya, dalam pengenalan akan Dia. Oke, jadi ini adalah api. Nah, Pak Arisman ada berkomentar atau bertanya di sini ya, apakah simbol api di Perjanjian Baru dibandingkan dengan Musa atau Yosua ketemu Jehovah di Keluaran dan Yosua? Apakah juga sebagai penghukuman? Maksudnya apa ini? Simbol api di Perjanjian Baru? Ya, memang ketika Musa ketemu Tuhan di kitab Keluaran itu dalam bentuk apa? Semak-semak yang terbakar kan ya, burning bush ya di situ. Jadi ada suatu gambaran api juga sebenarnya. Ya, jadi ada burning bush di situ ya. Ya maka kita bilang bahwa ya itu dan menariknya katanya semak-semak itu terbakar tapi tidak dimakan habis gitu ya, dan itu juga menggambarkan Allah menggunakan api untuk menggambarkan dirinya gitu ya.
Ya, jadi cocok juga sih sebenarnya. Oke, jadi itu adalah api. Jadi kita sudah lihat ada 6 simbol ya. Sebenarnya ada lagi yang lain-lain, tapi saya tidak akan bahas karena agak minor. Ya, dan tapi ini 6 yang utama, yang biasanya simbol-simbol yang dikaitkan dengan Roh Kudus dan mengajar kita tentang Roh Kudus. Oke, ada yang mau ditanya mengenai ini? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akan lanjut kepada pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus di sini ya. Oke, tapi sebelumnya coba kita istirahat sebentar deh ya, sekitar 5 menit sebelum kita mulai lagi di sini. 5 menit istirahat. Oke, baik. Jadi sekarang kita bicara mengenai pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus ya. Kita sudah bicara mengenai kepribadian dia, keilahian dia, bagaimana dia digambarkan, simbol-simbolnya dan lain sebagainya. Sekarang tiba saatnya untuk melihat apa yang Roh Kudus kerjakan, bagaimana dia sangat penting sekali di dalam berbagai hal di sini ya. Dan kita bagi menjadi beberapa kategori besar. A, dalam hubungan dengan pewahyuan. Ya. Kemudian dalam hubungan dengan dunia. Nah, kemudian kita bagi nanti pelayanan dia di dalam perjanjian lama. Dan di dalam pergantian perjanjian lama dengan perjanjian baru, yaitu dengan Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan habis itu dalam dispensasi jemaat lokal, atau yang sering juga disebut masa perjanjian baru. Oke, jadi inilah ininya ya. Nah, dalam hubungan dengan pewahyuan, Roh Kudus memainkan peran yang sangat penting sekali, yaitu dia menginspirasikan firman Tuhan. Ini adalah salah satu karya dia yang luar biasa, yang tidak dapat ditiru oleh iblis, oleh manusia ya. Dia menginspirasikan. Dan dua perikop dalam Petrus menjelaskan hal ini dengan cukup jelas. 1 Petrus 1 ayat 10-12. Dan ini mengenai perjanjian lama ya. Mengenai keselamatan itu, para nabi telah mencari dan menyelidiki dengan saksama, yaitu mereka yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi kalian itu. Mereka menyelidiki waktu yang mana dan yang bagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Jadi ini memberitahu kita bahwa para nabi ya, di zaman PL terutama dan juga PB tentunya, itu ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Dan Roh Kudus itulah yang menyatakan nubuat-nubuat yang mereka sampaikan. Sehingga para nabi sendiri berdasarkan ayat ini itu belum tentu paham 100% semua yang mereka nubuatkan. Gitu ya. Dan oleh karena itu adalah salah untuk memahami konsep inspirasi yang kita sebut sebagai dynamic view ya, inspirasi yang dinamis. Dimana inspirasi yang dinamis itu Tuhan hanya kasih kisi-kisinya atau garis besarnya apa yang mau disampaikan. Kemudian nabi itu yang memakai kata-kata dia sendiri. Ya. Itu adalah konsep yang salah sekali. Makanya kita percaya verbal plenary inspiration. Ya. Verbal plenary artinya kata per kata, verbal kata gitu ya. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus menginspirasikan sehingga para nabi mengucapkan kata per kata persis seperti yang Roh Kudus kehendaki. Mengapa demikian? Ya karena ternyata berdasarkan 1 Petrus 1 tadi ayat 10-12 yang kita baca, para nabi pun masih menyelidiki dengan seksama nubuat mereka sendiri. Ya. Jadi setelah mereka bernubuat, ya, nubuat itu didorong atau disampaikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, melalui mereka memang. Roh Kudus yang ada dalam mereka ya. Jadi ini menggambarkan peran roh. Dan Roh Kudus memakai
manusia, ya, dan memakai pikiran manusia, dan bahkan memakai kata-kata yang biasa orang itu pakai dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus yang menggerakkan di sini, ya. Dan para nabi pun masih menyelidiki nubuat mereka sendiri lagi, gitu. Kemudian di dalam 2 Petrus, ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa semua nubuat dalam kitab suci bukanlah untuk penafsiran menurut kemauan sendiri. Sebab tidak pernah nubuat datang oleh kehendak manusia, tetapi orang-orang kudus Allah berbicara sambil digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ini juga jelas sekali, ya. Orang-orang kudus Allah berbicara sambil digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah inspirasi. Nah, kita harus paham bahwa proses inspirasi itu bukan harus dengan cara dikte, ya. Atau yang disebut sebagai pandangan mechanical dictation, bahwa seolah-olah Roh Kudus kayak mendikte lalu orang itu hanya tuliskan, ya, tanpa dia ngerti apa-apa juga, ya, bukan. Melainkan Roh Kudus memakai seseorang, ya, memakai kepribadian dia, memakai pengalaman dia, memakai kosakata yang dia sendiri tahu, ya, untuk menuliskan sesuai persis apa yang Roh Kudus mau tertulis, begitu. Itu adalah inspirasi di sini. Sehingga doktrin inspirasi ini sangat penting, ya. Makanya apapun yang ditulis oleh para penulis Alkitab, ya, entah itu Musa, entah itu Paulus atau Petrus atau Yohanes atau Yeremia atau Yosua, mereka bukan berbicara atas diri mereka sendiri, tetapi mereka menyampaikan apa yang Allah mau katakan. Roh Kudus menginspirasikan mereka, ya. Sehingga tidak benar, ya, taktik orang untuk lari dari ayat-ayat tertentu Alkitab, ya. Biasanya ada ayat-ayat yang tidak disukai, ya, misalnya kaum feminis tidak suka dengan ayat-ayat tentang perempuan, sebagian, ya, kaum LGBT tidak suka dengan ayat-ayat tentang homoseksualitas, ya. Dan semuanya seperti itu, ya. Siapa lagi nanti tidak suka dengan ayat tentang apa? Mereka kadang-kadang memakai suatu argumen bahwa itu kan yang tulis Paulus, ya. Itu kan yang tulis Petrus, ya. Saya mau dengarnya dari Tuhan Yesus aja lah, gitu. Kadang-kadang ada orang-orang gay atau homo, ya, yang berkata misalnya, ya, Yesus tidak pernah menentang homoseksualitas. Yang menentang homoseksualitas itu adalah Paulus. Jadi Yesus tidak menentangnya. Ya, nomor satu itu salah, ya, karena Yesus menentang homoseksualitas. Tahu dari mana? Karena Tuhan kita pernah berkata bahwa pernikahan itu adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, Tuhan Yesus mengokohkan itu. Tapi yang kedua, apapun yang ditulis oleh Paulus kah, Petrus kah, atau semua penulis Alkitab yang lain, itu juga adalah firman Yesus. Karena Yesus adalah Allah, dan Allah lah melalui Roh Kudus yang menginspirasikan seluruh Alkitab, termasuk apa yang ditulis oleh yaitu Musa, ya, yang menaruh hukuman mati untuk homoseksualitas, kemudian Paulus dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah Tuhan yang menginspirasikannya. Oke. Baik, kemudian selain itu tentu Roh Kudus bukan hanya menginspirasikan, Roh Kudus juga mengiluminasi. Apa itu artinya? Menerangi, ya, menerangi. Roh Kudus yang menerangi hati orang percaya supaya ketika kita membaca firman Tuhan kita bisa mengertinya. Sorry. Jadi ya. Dan ini kita dapatkan misalnya 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Ini berkaitan dengan ayat yang mengenai pengurapan tadi, bahwa kita sudah memiliki pengurapan dari Dia, sehingga kita tidak perlu lagi diajar oleh orang, atau kita memiliki pengetahuan, katanya, ya. Nah, ayat ini bisa disalahgunakan, ya. Coba kita lihat di 1 Yohanes 2 di sini, ya.
Oke, sudah dapat. Nah, saya tayangkan di sini 1 Yohanes 2 ayat 20. Dan kalian memiliki pengurapan dari Yang Kudus dan kalian mengetahui segala sesuatu. Wow, mengetahui segala sesuatu. Ingat bahwa surat 1 Yohanes ditulis untuk melawan kaum Gnostik yang mengatakan bahwa mereka punya pengetahuan khusus, pengetahuan rahasia. Tapi Yohanes berkata tidak, kalian yang sudah memiliki pengurapan dari Yang Kudus, ya, Roh Kudus tadi. Ingat, pengurapan dikaitkan dengan Roh Kudus ya, maka kita punya pengetahuan yang sejati. Dan ayat 27, ya. Dan mengenai kalian, pengurapan yang telah kalian terima dari Dia tetap tinggal pada kalian, dan kalian tidak memerlukan seseorang lain mengajar kalian. Sebaliknya, sebagaimana pengurapan yang sama itu mengajar kalian tentang segala sesuatu, dan adalah benar dan bukan kebohongan, dan bukanlah kebohongan, dan sebagaimana Ia telah mengajar kalian, kalian akan tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Jadi pengurapan itu mengajar kita, katanya ya, Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Nah, tadi saya katakan bahwa ayat ini kadang-kadang disalahgunakan. Ya, disalahgunakannya bagaimana maksudnya? Ya, disalahgunakan karena ada orang berkata bahwa, itu berarti kita tidak perlu belajar, tidak perlu ada orang mengajar kita, gitu kan? Lalu bagaimana nih? Ya, kita nggak perlu ke gereja atau kita nggak perlu ada guru dan sebagainya. Bukan itu maksud dari ayat ini ya. Maksud ayat ini adalah bahwa kita tidak tergantung kepada manusia lain untuk bisa memahami firman Tuhan. Bukan bahwa kita tidak bisa terbantukan. Ya. Kita tentu bisa terbantukan oleh manusia lain. Ya. Oleh karena itu Tuhan ada taruh guru-guru, ada taruh gembala-gembala dan sebagainya. Kita bisa sangat terbantukan oleh mereka. Tapi kita tidak tergantung kepada mereka sebagai mediator. Ya. Karena ada sekte-sekte tertentu seperti Gnostik pada zaman itu yang berkata bahwa kalau kamu pengen dapat pengetahuan yang sejati, kamu hanya bisa lewat mereka. Hanya bisa lewat mereka. Nah, ini mirip dengan dulu Katolik berkata bahwa orang awam tidak boleh baca Alkitab. Karena kalian pasti akan salah tafsir katanya. Jadi yang boleh baca Alkitab hanya para imam. Jadi kalian dapatkan kebenaran dari imam saja. Nah, yang seperti itu yang ditentang oleh ayat ini. Bahwa tidak, kalian kan sudah punya pengurapan katanya. Kalian punya pengurapan, kalian punya Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengajar kalian. Roh Kudus bisa menerangi hati kalian. Sehingga orang yang sungguh diselamatkan, dia bisa membaca Alkitab dan bisa memahaminya. Roh Kudus mengajar dia. Ya. Nah, sekali lagi bukan berarti tidak bisa dibantu oleh orang lain. Ya, orang lain bisa saja dibantu. Ya. Saya senang sekali membaca komentari-komentari yang bermutu. Ya, saat ini saya sedang membaca satu komentari juga ya, dari nabi-nabi kecil yang sangat indah bagi saya. Dan saya menganggapnya seperti ini. Ya, penulis-penulis ini mereka juga sudah dituntun Roh Kudus. Ya. Kemudian mereka sharing apa yang Roh Kudus tuntun, supaya mereka pahami tentang suatu perikop, suatu buku dan lain sebagainya. Ya sama seperti kalau Roh Kudus tuntun saya untuk memahami sesuatu, ya seperti kelas pneumatologi ini, gitu kan. Ya lalu saya membagikan apa yang Roh Kudus sudah tuntun saya untuk pahami. Ya. Nah itu nggak ada masalah. Jadi kita bisa dibantu oleh orang lain, oleh guru-guru dan sebagainya. Ya. Tapi kita tidak tergantung kepada mereka dalam pengertian hanya lewat mereka lah kebenaran itu sampai kepada kita. Tidak seperti itu ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi dari ini ya, dari Roh Kudus, yaitu iluminasi. Selain itu ada juga di Efesus 1 ayat 17 ya. Yang tadi itu bahwa Roh Kudus disebut juga ya roh hikmat dan wahyu. Dan itu penting untuk mengenal dia. Nah, sini ya. Roh hikmat dan wahyu. Oke, kemudian nomor 3, Roh Kudus mengaplikasikan. Ya, jadi membantu kita mengaplikasikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Oke. Baik. Nah, lanjut lagi. Itu adalah dalam hubungan dengan pewahyuan. Sungguh suatu pelayanan yang sangat-sangat indah di sini ya. Lalu B,
kita melihat bagaimana pelayanan Roh Kudus tentang dalam hubungan dengan dunia sekarang, dengan dunia. Tadi dengan Alkitab, pewahyuan ya. Tapi yang tentang Alkitab ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau ada silakan ya. Ada yang mau ditanya? Oke, nah kalau tidak ada yang ditanya, coba kita masuk dalam hubungan dengan dunia ya. Dalam hubungan dengan dunia. Dalam hubungan dengan dunia fisik, maka Roh Kudus itu menciptakan, menopang. Ingat bahwa di Kejadian 1, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, langsung di ayat 2 Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Jadi Roh Kudus terlibat penuh di dalam penciptaan mulai dari awalnya ya. Dan kemudian menopang dunia ya, menopang dunia ini ya, sustain ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan tentunya ya, menopang ya, mempertahankan ya, menjaga dunia ini ya, secara fisik gitu. Dan bagaimana lalu dengan moral, dengan hubungan moral, dalam hubungannya dengan dunia moral ya, dengan manusia-manusia di muka bumi ini yang spesifik, bukan spesifik orang percaya tapi semua manusia. Maka pertama kita lihat bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan dunia akan dosa. Dan dengan demikian dia menekan kejahatan, menahan antikristus dan lain sebagainya. Coba kita lihat beberapa ayat di sini ya. Ya, dan Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun aku mengatakan kebenaran kepada kalian adalah lebih berguna bagi kalian bahwa aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, Sang Penolong tidak akan datang kepada kalian. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kalian. Okay. Sang Penolong ini jelas adalah Roh Kudus ya, sesuai dengan konteks di sini. Jadi aku akan mengutus Dia pada kalian. Dan pada waktu Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Nah, jadi Roh Kudus menginsafkan dunia. Dunia di sini tentu maksudnya bukan kayu dan gunung dan batu-batu, tapi maksudnya adalah manusia yang ada di dalam dunia itu. Diinsafkan tentang dosa, ya, tentang kebenaran. Ya, dosa itu dari kata hamartia. Kebenaran di sini bukan aletheia ya, bukan truth, tapi righteousness. Jadi dosa, sin and righteousness. Sin dan righteousness ini bertolak belakang. Jadi sin itu dosa, pelanggaran, righteousness itu justru sesuai dengan maunya Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang benar gitu. Dan kemudian tentang penghakiman di sini. Tentang penghakiman. Ya, jadi ya kalau kamu tidak benar dan berbuat dosa, kamu akan dihakimi gitu. Dan ini adalah bagian dari pelayanan Roh Kudus. Jadi dengan berbuat demikian, maka Roh Kudus menarik manusia kepada Yesus ya. Dan membuat manusia sadar bahwa dia butuh keselamatan gitu, ya. Dan juga ini adalah bagian dari pelayanan dia mengekang kejahatan dan dosa di dunia ini. Kalau bukan karena kerja Roh Kudus, ya, dunia ini akan jauh lebih jahat dari sekarang lagi. Karena Roh Kudus masih bekerja untuk mengingatkan manusia, menginsafkan manusia tentang dosa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu ayat di dalam 2 Tesalonika 2 ya, tentang ini ya, manusia durhaka, yaitu antikristus. Oke.
Sebab hari itu belumlah tiba, kecuali pertama-tama tiba kemurtadan, lalu disingkapkan ya manusia durhaka itu, yaitu sang putra kebinasaan. Di sini ya, sang putra kebinasaan, yaitu dia yang melawan dan meninggikan diri melebihi semua yang disebut Allah atau sesembahan. Jadi manusia durhaka di sini ya. Sedemikian rupa sehingga ia duduk sebagai Allah di bait Allah, mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tidak ingatkah kalian bahwa sewaktu masih bersama-sama kalian, aku telah mengatakan hal ini pada kalian? Dan sekarang kalian tahu hal apa yang sedang menahan dia, sehingga ia baru akan disingkapkan pada waktunya sendiri. Jadi ada yang menahan. Hal apa yang menahan dia? Sini ya. Sebab rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Hanya saja saat ini sang penahan masih menahan. Sini ya. Nah, menariknya bahwa di ayat 7 sang penahan disebut di sini. Ini dalam bentuk maskulin. Jadi ada sang penahan yang menahan antikristus supaya dia belum dinyatakan pada waktunya. Dia masih mengekang kejahatannya antikristus. Oke. Ya, jadi siapa sang penahan ini? Ya, sang penahan ini adalah Roh Kudus sebenarnya. Ya. Nah, tapi menariknya bahwa di ayat 6 ya, dia sini memakai gender netral. Apa yang sedang menahan dia? Jadi apa? Ini gender netral. Sedangkan di ayat 7 sang penahan ini maskulin ya. Dalam maskulin dia Roh Kudus. Tapi dalam netral, apa yang sedang menahan dia ini bicara mengenai pelayanan Roh Kudus, yaitu tinggal dalam hati orang percaya sehingga itu baru akan disingkirkan ya, ketika orang percaya diangkat ya. Jadi ini bicara mengenai pengangkatan ya, pengangkatan, maka Roh Kudus yang tinggal dalam hati orang percaya itu akan diangkat ya. Diangkat, jadi pelayanan dia yang spesial ini diangkat ya. Nah, baru di ayat 8, dan pada waktu itulah si pendurhaka itu akan disingkapkan ya. Oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan nih ya. Baik, bagus. Dari Karitos ya, dikatakan bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Ya, misalkan Roh Kudus tidak bersama orang dunia, bagaimana? Ya benar, tidak bersama tentu dalam konteks tertentu ya. Allah itu kan maha hadir gitu. Makanya saya sering bilang, kemarin pas khotbah saya barusan sampaikan bahwa hari Minggu yang lalu ya, bahwa Allah itu hadir tapi dalam berbagai konteks ya, dan ada minimal ada 3 konteks bahwa Allah hadir, dan termasuk Roh Kudus di sini. Allah hadir secara ontologis. Ontologis itu artinya apa? Ontologis itu dari kata ontos, artinya the being ya, atau keberadaan dia gitu ya, keberadaan dia. Dan secara ontologis Allah itu maha hadir gitu. Jadi dalam pengertian itu ya, Allah hadir bersama dengan semua orang ya. Bahkan Daud pernah menulis di dalam Mazmur 139, kemana aku bisa lari untuk menjauhi engkau ya, tidak ada ya. Ke dunia orang mati pun kau ada di sana, kalau aku naik ke langit pun kau ada di sana. Jadi secara literal tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir begitu ya. Sehingga bersama dengan orang yang tidak percaya, ada Allah enggak? Dalam pengertian ontologis ya, iya, ada Allah juga bersama dengan dia begitu ya, tapi bukan dalam pengertian mendukung dan apa ya, memberkati dia, bukan. Nah, lalu dalam pengertian apa lagi Allah hadir? Allah hadir dalam pengertian soteriologis. Ya itu tadi, yaitu Roh Kudus memeteraikan kita, bersama dengan kita, tinggal dalam hati kita. Ini Allah hadir sebagai penyelamat dalam diri kita ya. Sebagai Tuhan dan Allah begitu ya. Dan itu hanya untuk orang percaya, hanya untuk orang percaya gitu kan. Nah, tetapi ada yang ketiga, yaitu kehadiran Allah secara eklesiologis ya. Nah, kehadiran Allah secara eklesiologis itu muncul ya ketika misalnya jemaat disebut tubuh Kristus ya. Kemudian Tuhan pernah berkata di Matius 18, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada bersama dengan mereka. Nah,
kita bisa bertanya, kenapa Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kalau kita lagi sendirian gimana? Maksudnya apakah Tuhan tidak ada kalau kita lagi sendirian? Ada, kalau kita sendirian, Tuhan bersama dengan kita secara soteriologis, ya. Tetapi ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana dalam pengertian yang spesial lagi. Ini berbicara mengenai eklesiologis, itu bicara mengenai gerejanya, ya. Bicara mengenai eklesianya. Nah, jadi Roh Kudus tetap bisa bekerja pada orang yang tidak percaya Tuhan, gitu ya, karena dia kan maha hadir sebenarnya, begitu. Tetapi dia tidak menyertai mereka dalam pengertian yang spesial, ya, dalam pengertian memeteraikan mereka untuk keselamatan, ya, dalam pengertian memberkati mereka dengan berkat-berkat khusus dan sebagainya. Nah, itu tidak, gitu ya, itu tidak, ya. Tetapi bahwa dia bekerja dalam pengertian menginsafkan mereka akan dosa, ya, ternyata Roh Kudus, firman Tuhan sendiri katakan ya, kira-kira seperti itu, ya. Oke, ya, baik sekali pertanyaan ini. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, kadang-kadang kalau online, ya, ini agak susah juga karena saya nggak ngelihat nih mahasiswa-mahasiswinya. Jadi kalau dia bertanya bagus. Tadi kali itu angkat tangan nih, kepencet atau mau tanya? Boleh, silakan kalau mau tanya. Ya. Ya, sambil menunggu kalau ada mau tanya lagi, kita masih mau masuk ke dalam pelayanan dan pekerjaan Roh Kudus di sini. Oke, dan kita masuk sekarang ke dalam pelayanan Roh Kudus dalam hubungannya dengan dispensasi Perjanjian Lama. Ya, tapi kalau ada yang mau tanya boleh, ya. Masih saya tunggu kalau ada yang mau tanya sebelum kita masuk. Ini Karitos ada follow up dari pertanyaan tadi. Ya, dan sambil kita lihat di sini, ya. Jadi ya, mungkin ada teman-teman kita yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Tadi Palius sempat masuk, tapi sepertinya mungkin laptop dia, kalau saya nggak salah dengar sih tadi, laptop dia mau dipakai oleh anaknya atau bagaimana gitu, ya. Jadi dia susah untuk masuk lagi sih. Oke, dan saya lupa waktu itu di YouTube saya sudah masukkan kalau nggak salah 1 pelajaran pertama, ya. Mungkin saya perlu masukkan lagi yang berikut-berikut karena kita sudah sampai ke pelajaran kelima sekarang. Oke, nah, mungkin sambil menunggu, ya, nanti ada pertanyaan masuk nggak apa-apa. Kita masuk kepada dispensasi Perjanjian Lama, gitu, ya. Nah, satu hal, ya, adalah kita harus memahami kalau kita baca Alkitab, kita harus melihat bahwa ada perbedaan antara dispensasi Perjanjian Lama dengan masa kita sekarang. Itu jelas sekali, ya. Dan banyak sekali hal yang berbeda, ya. Contohnya kita hari ini tidak mempersembahkan domba, itu salah satu yang jelas, ya. Bukan hanya domba, bahkan kita tidak mempersembahkan semua ritual persembahan yang ada di dalam Perjanjian Lama, entah itu domba, entah itu lembu, entah itu burung merpati atau korban curahan, korban keselamatan, korban penghapus dosa. Kita tidak ada melakukan itu semua sedikit pun, ya. Dan puji Tuhan, ya, kalau hari ini kita perlu melakukan itu semua kan repot, ya, repot sekali. Puji Tuhan kita tidak perlu melakukan semua itu, ya. Tetapi berkaitan dengan Roh Kudus ini juga berbeda tentunya, ya. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia berkata Roh Kudus belum datang, ya. Nah, sekali lagi kita berbicara mengenai Roh Kudus dalam pelayanan yang spesial, dia belum datang.
Karena apa? Karena um, Roh Kudus dalam pengertian spesial belum datang, karena Roh Kudus sebagai Allah itu dia sudah ada di dunia dari kapan-kapan gitu. Tetapi Yesus berkata, oh Roh Kudus belum datang. Ya, Roh Kudus belum datang. Padahal ingat, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Jadi itu ada Roh Kudus gitu kan. Tapi dalam pengertian tertentu ada hal-hal tertentu yang belum Roh Kudus lakukan gitu ya di masa perjanjian lama di situ. Oleh karena itu, nanti kita akan lihat ya perbedaannya apa sih? Ya, Roh Kudus di perjanjian lama dengan di perjanjian baru dan lain sebagainya. Ya. Oke, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya melihat di sini ada pertanyaan lagi dari Caritas ya. Oke, di bukunya Thyssen tentang Roh Kudus ya, baik, ini semacam sistematika teologi ya. Dikatakan bahwa Raja Koresi, maksudnya bukan Korsi, diurapi Allah dengan Roh Kudus agar dia dapat melayani Allah. Yesaya 44 ayat 28. Bagaimana Pak tanggapannya? Sedangkan di konteks ini Roh Kudus memang ada di dalam Raja. Oh iya, nggak masalah sih, begitu ya. Jadi Raja Koresi mungkin ini ya, tahu nggak Raja Koresi? Ya. Raja Koresi adalah Raja Persia. Ya. Dia adalah Raja Persia yang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan Babel. Ingat, ini semua berbicara mengenai di masa pembuangan. Ya, waktu itu Yehuda dibuang, dikalahkan oleh Babilonia. Kemudian mereka ditangkap dan dibuang ke Babel, begitu ya. Jadi Babel itu semacam gambaran musuhnya umat Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan bilang, oke, ya, memang karena Yehuda berdosa, Tuhan izinkan Babel menawan mereka, ya, tapi Tuhan akan bangkitkan seorang untuk membalaskannya. Nah, itu adalah Kores atau Koresi ya. Dan ya Tuhan ada ini, ya Tuhan ada berkata, terutama di Yesaya bukan hanya 44 ayat 28 ya, tapi masuk ke pasal 45-nya, 45 ayat 1. Dikatakan di situ, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, pada Kores ya. Jadi Kores disebut sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ya Tuhan berhak untuk memakai siapa saja yang mau dia pakai gitu, ya. Nah, Tuhan berhak memakai siapa saja yang mau dia pakai, termasuk Raja Kores ya, yang bukan orang Yahudi ya. Dan Tuhan mengurapi dia ya, supaya apa ya? Supaya dia melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu membebaskan orang Israel pada waktu itu. Dialah yang Tuhan pakai untuk membebaskan orang Israel gitu, ya. Ya, jadi ya Tuhan berhak untuk melakukan itu ya. Saya tidak melihat ada kontradiksi atau hal yang perlu dibingungkan ya. Mungkin boleh diperjelas lagi ya. Kalau misalnya katanya bingung loh, orang Koresi kan bukan orang percaya. Ya bisa jadi ya, dari apa yang kita tahu Koresi bukan orang percaya sih. Walaupun kita tidak bisa pasti 100% juga ya. Tapi katakanlah dia bukan orang percaya, tapi Tuhan tetap memakai dia. Tuhan bisa memakai dia. Gitu ya, Tuhan bisa memakai dia. Oh oke. Dilanjutkan di sini, bukankah Tuhan hanya mengurapi orang yang percaya padanya ya. Misalkan raja tadi bukan orang percaya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ingat, pengurapan itu maksudnya adalah Tuhan memampukan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, memang dari yang kita tahu ya, Koresi itu bukan orang percaya gitu ya. Walaupun ya tidak tertutup kemungkinan dia orang percaya. Bisa jadi misalnya melalui Daniel ya, Daniel kan ada ketemu dengan Koresi dan sebagainya. Jadi apakah Daniel ada ketemu dengan Koresi lalu menyampaikan tentang Allah yang benar, lalu Koresi percaya kepada Tuhan? Walaupun kita tidak ada bukti-bukti tentang itu suatu kemungkinan ya, kemungkinan. Tetapi tanpa, misalnya katakanlah misalnya Koresi bukan orang percaya sekalipun ya, Tuhan berhak saja untuk memakai seseorang gitu ya. Walaupun dia bukan orang percaya, Tuhan bisa pakai dia untuk tujuan Tuhan gitu ya.
Bahkan orang Babilonia saja Tuhan pakai kok untuk ini ya, untuk menghajar Israel dan lain sebagainya. Oke. Dan coba kita lihat lagi di sini. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Pak Arisman. Bagaimanakah keakuratan meterai Raja Media Persia rencana membunuh Daniel dan orang Israel oleh Haman dibandingkan dengan meterai Roh Kudus? Oke, mungkin agak sedikit ini ya, tercampur-campur di sini. Ini ada dua kasus ya. Kalau kasus Daniel itu beda dengan kasus Haman. Ya. Kasus Daniel itu kan ini, maksudnya yang dia dilempar ke gua singa bukan? Ya. Itu adalah Raja Darius ya. Ya, jadi di media Persia kalau suatu perintah raja itu harus dimeteraikan dengan cincin raja. Ya. Dan cincin raja dimeteraikan, ya itu nggak bisa dilawan lagi katanya, nggak boleh dibatalkan. Oleh raja sendiri pun nggak boleh. Ya. Sehingga dengan cara itulah para musuh Daniel menjebak Daniel untuk dibuang ke gua singa. Lihat nih peraturan yang sudah tuanku stempel lah istilahnya dengan cincin raja gitu ya. Demikian juga Haman menipu ya Raja Ahasiweros, itu beda lagi ya, itu ratusan tahun kemudian. Mungkin bukan ratusan lah, tapi ya hampir 100 tahun kemudian. Atau lebih bahkan ya, lebih dari 100 tahun kemudian. Di mana Haman menipu Raja Ahasiweros untuk mendekretkan pemusnahan orang Yahudi gitu ya. Ya, tetapi ya intinya ya raja boleh saja bikin aturan ini itu, tapi yang berdaulat tetap Tuhan sih gitu ya. Akhirnya Tuhan menggagalkan semua rencana itu. Daniel tidak dimakan oleh singa. Kemudian ya Haman tentu gagal, kita tahu ya. Jadi nah, ini beda dengan meterai Roh Kudus, di mana meterai Roh Kudus ya tentu tidak bisa digagalkan oleh siapapun ya. Ya, digagalkan oleh siapapun, tidak ada orang yang bisa mencabut kita, merebut kita ya. Karena Tuhan, karena itu kekuatan Tuhan ya. Satu-satunya yang bisa istilahnya mengutak-atik meterai Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang letakkan meterai itu ya. Tuhan yang bisa ya melepaskannya kalau Tuhan mau gitu ya. Oke, baik ya. Ya, itu adalah beberapa hal mengenai pertanyaan yang disampaikan. Lanjut sekarang. Dalam hubungan dengan dispensasi perjanjian lama. Oke, ya. Coba kita lihat di sini. Dalam hal keselamatan, ya, jadi saya bagi dua, dalam hal keselamatan dan dalam hal pelayanan. Ya. Satu, dalam hal keselamatan. Keselamatan dalam perjanjian lama memerlukan Roh Kudus dan kasih karunia juga. Ini banyak orang berpikir bahwa perjanjian baru ini kan zaman kasih karunia, ini zamannya Roh Kudus dan sebagainya. Ya. Tetapi ingat bahwa manusia perlu kasih karunia Tuhan dari zaman ke zaman. Ya. Dan tidak ada orang yang ini ya, yang bisa ini diselamatkan tanpa pekerjaan Roh Kudus, termasuk dalam perjanjian lama. Gitu. Coba kita lihat beberapa ayat di sini ya. Oke, coba kita lihat di sini beberapa ayat. Ya, pertama kita lihat Galatia 2 ayat 16. Setelah mengetahui bahwa manusia tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatan hukum, melainkan melalui iman dalam Yesus Kristus, maka kami telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena pekerjaan-pekerjaan hukum. Sebab, nah ini, tidak ada daging yang akan dibenarkan karena pekerjaan-pekerjaan hukum. Ya. Di kalangan kekristenan,
kita percaya dispensasionalisme. Artinya bahwa dari zaman ke zaman ada zaman yang berbeda, ada aturan-aturan yang berbeda gitu ya. Tetapi ada kelompok dispensasional yang ngaco atau kacau gitu. Nah, ini sebentar. Kamera saya mental. Nah, ini ya. Di mana coba saya gambarkan sebentar ya. Kita balik dulu di sini. Coba kita masuk ke papan tulis kita atau whiteboard. Koneksi internet saya agak ini ya, hari ini agak naik turun sedikit ya, tidak selancar biasanya. Makanya kadang-kadang ini koneksi saya agak sedikit terganggu ini. Ya. Oke, saya mau pindah ke halaman ini aja agak susah nih ya. Wow, atau kenapa nih internet saya agak error, atau mungkin sistemnya yang lagi agak error. Oke, nah, ups, baik, halo, kedengaran suara saya? Tes. Oke, kedengaran suara saya sekarang ya. Tadi agak terpental sebentar mikrofon saya. Nah, saya nggak tahu kenapa ya. Ini agak kacau nih koneksi hari ini. Oke, jadi ya, dan kita memahami bahwa sebentar, biar agak lurus. Ya, bahwa ada berbagai dispensasi. Ya, contohnya dispensasi di Taman Eden, ya, kemudian sebelum air bah, Pranuh, ya. Pasca air bah, ya, PL, PB, ya, dan seterusnya lagi yang lain. Di sini ada salib. Nah, kita tahu bahwa di tiap-tiap zaman ini ada banyak hal yang berbeda ya. Contohnya tadi sudah kita sebut di PL kita harus sunat, di PB tidak perlu sunat, di PL ada persembahan domba, di PB tidak ada persembahan domba, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak perbedaan. Tetapi ya, ada orang-orang yang mengajarkan dispensasionalisme dengan cara yang salah ya. Di mana mereka membuat perbedaan mengenai cara atau esensi dari keselamatan dari zaman ke zaman. Sehingga ada sebagian orang yang mengajarkan wow, ini koneksi saya putus lagi. Oke, moga-moga ini stabil sekarang ya. Kedengaran suara saya sekarang? Halo? Oke, baik. Dan ada orang-orang yang mengajarkan dengan salah ya bahwa esensi keselamatan berbeda dari zaman ke zaman. Gitu ya. Di mana mereka bilang bahwa di perjanjian baru ini kita diselamatkan oleh kasih karunia, grace. Ya. Jadi ya, ini cukup
ini ya, cukup mengganggu karena nggak tahu kenapa koneksi saya atau apa hari ini yang jadi kayak on off begitu. Tadi kepental ya, dan tiba-tiba masuk lagi lain sebagainya ya. Oke, kita selesaikan poin ini saja dulu deh ya, bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru kita diselamatkan dengan grace, dengan kasih karunia. Kita hanya perlu beriman, hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau di zaman-zaman lain itu kita diselamatkan melalui work katanya, ya, melalui pekerjaan. Ya, jadi kalau di PL kamu selamat itu harus taat hukum Tuhan. Ya. Dan mereka bilang nanti di masa tribulasi, ya, di masa tribulasi itu balik lagi ke work nanti, ya, work. Ya, ini oke. Ya. Jadi di masa tribulasi nanti balik lagi ke work. Jadi di masa PB ada grace, kasih karunia. Ya, kita tidak perlu bekerja untuk keselamatan kita tinggal terima. Tapi di PL, di masa tribulasi nanti itu semua kita harus bekerja, kita harus patuh sama Tuhan baru bisa diselamatkan. Ya. Dan kita bisa berkata bahwa konsep seperti ini adalah salah total. Salah total. Karena kalau misalnya, dan ini ada sebagian orang dispensasionalis yang mengajar seperti ini, tapi ini salah total, sesat gitu ya. Karena kalau misalnya manusia perlu bekerja untuk keselamatan, maka nggak ada orang yang bisa selamat gitu loh. Kalau misalnya di PL orang bisa selamat karena bekerja, ya mestinya di PB juga bisa gitu. Ngapain Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Bahkan Yesus Kristus perlu mati di atas kayu salib. Halo? Halo? Oke, baik. Nah, bahkan Yesus Kristus perlu mati di atas kayu salib itu karena tidak ada cara lain untuk keselamatan manusia selain pengorbanan Dia. Ya, karena Yesus sudah bertanya kepada Bapa, ya, apakah ada cara ya cawan ini lalu daripadaku? Dan kalau ada, silakan lalu. Ya, tapi kalau tidak ada, baru dia minum begitu. Dan nyatanya tidak ada, gitu ya. Sehingga yang benar adalah bahwa di seluruh zaman, ya, manusia diselamatkan itu perlu kasih karunia. Dan yang perlu manusia lakukan adalah beriman kepada Tuhan, begitu. Beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi syarat keselamatan tidak berubah dari Taman Eden sampai hari ini, sampai nanti di tribulasi, di milenium, dimanapun. Yaitu manusia harus percaya kepada Tuhan. Ya. Dan dosa manusia diselesaikan melalui kasih karunia Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, cuman memang yang berbeda dari zaman ke zaman adalah konten dari percayanya itu. Karena itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah singkapkan. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama, ya kita belum tahu bahwa orang-orang perjanjian lama belum tahu bahwa juru selamat itu namanya Yesus. Ya. Tapi mereka harus percaya pada apa yang Tuhan telah singkapkan. Ya misalnya, ya kalau di waktu di Taman Eden, manusia harus percaya bahwa apa yang Allah katakan tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu benar. Jadi mereka tidak makan buah itu. Ya. Kemudian, oke, halo, ada yang angkat tangan? Tidak ada suara ya? Kedengaran nggak suara sekarang? Halo? Masih tidak ada suara? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Iya, sepertinya tidak ada suara ini ya. Oke, kalau gitu saya rasa dengan sangat terpaksa mungkin kita harus ini ya. Tes ya. Mungkin dengan sangat terpaksa kita harus stop dulu lah kalau gitu.
Ini suara dari mana ya? Oh, ini suara dari Ririn ini. Oke, kedengaran nggak suara saya sekarang? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, mungkin bagi yang menonton rekaman ya, kita stop sampai di sini hari ini dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke ya, baik. Nah, selamat malam dan Maranatha semuanya.